Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, saya bertemu salah satu tokoh muda, Kang Lunyu Alung. Beliau adalah pengusaha jasa travel Nusantara dan penggerak pertanian. Dalam pertemuan, hadir juga Kang Irfan Ardianto, pengusaha muda bidang travel yang juga pengusaha jual beli mobil second, cash and credit. Ya, pemirsa-pemirsa masa depan, sekarang sudah tengah malam dan sekarang saya masih berada di wilayah mana ini, Teh? Cilacap Barat, bagian barat, Kecamatan Manarja, Bangku. Oh, berarti udah deket Jawa Barat dong? Ini perbatasan, ya kurang lebih 1,5 kilo udah masuk Jawa Baratnya. 1,5 kilo udah Jawa Barat. Nah, tapi ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena Kang Alung ini yang saya kenal ini dulu itu seorang pengusaha sukses. Saya bicara dulu karena saya harus mempelajari Kang Alung yang sekarang nih. Bagaimana gitu kan, kira-kira apa yang dikembangkan di Cilacap sini? Sekarang ini terus terang ya lagi berjalan. Kalau dunia transportasi masih ya sedikit-sedikit itu jalan gitu. Ya pengen belajar ya kedepannya kalau udah semakin tua untuk di pertaniannya itu saya tertarik ini nih. Agak sedikit untuk masa depan di hari tua, jadi saya pengen sedikit-sedikit di pertaniannya kalau untuk di Jawa Tengahnya nih Bang. Oke. Kayak gitu loh Bang. Oke, kalau pertanian sebetulnya saya ada konsep khusus yaitu Public Private Partnership for People. Di mana people di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, pekerja UMKM langsung. Jadi langsung gitu. Pasti ujung-ujungnya kalau bicara pertanian, ini pembiayaan. Pasti itu. Caranya untuk menanggulangi pembiayaan itu adalah dengan melakukan crowdfunding dan fundraising. Jadi kalau misalkan ada 5 hektar lahan nih, mau ditanam apa gitu kan? Nah, HPP-nya berapa dihitung? Dihitungnya per 1 hektar. Misalkan mau nanam singkong 1 hektar kan coba 12 juta juga sudah sangat bagus. 1 hektar loh. Oh gitu. Jadi aduh ya. Ini saya lupa perkenalkan juga. Dan sedikit sebentar saya potong. Di dalam crowdfunding itu adalah mengumpulkan uang dari masyarakat sekitar lingkungan. Iya, nggak usah nungguin uang dari langit, dari Arab, dari Cina, dari mana, nggak usah. Kenapa? Pengalaman saya keliling desa, di situ ada proposal, sudah segini proposal. Saya tanya, ini proposal sudah berapa lama? Ini proposal sudah berapa lama? Wah, ini proposal sudah 2 tahun kita buat, tapi belum terbiayai juga. Nah, kenapa? Karena mengharapkan uang dari Arab, dari Cina, dari mana. Kenapa nggak mulai dari hal yang kecil di desa sini? Begitu Kang Mas. Oh iya, ini tergantung di daerah saya itu, daerah sini ya, khususnya kan di kelompoknya ini penggeraknya agak kurang sedikit maju. Ini kebetulan nih saya pribadi dengan Sekjen ya, Sekjen Sekretaris Jenderal Pertanian dari Presiden Tani se-Indonesia kebetulan ini. Ya nanti saya mungkin akan saya sampaikan kepada para kelompok di sini Bang kayak gitu kan. Ini arah kelanjutannya seperti apa kan. Kenapa seperti ini, kelanjutannya kok nggak bergerak kan gitu. Mau buat prototipe nggak? Kalau ada buat prototipe gini, kalau misalkan ada 1 hektar di sini, tentukan HPP produksinya di mana? 1 hektar aja dulu. 1 hektar. Kita mulai dari angka 1, nggak ada mulai dari angka 9, nggak ada. Dari angka 1. 1 hektar, misalkan mau nanam apa? Perlu dana berapa? 15 juta. Saya hanya perlu 15 orang. Jadi nanti Mas Alung sebagai koordinator dari saya ya kumpulin 15 orang, intip dulu orang itu ada duitnya nggak. Kalau nggak ada duit, orang nggak ada duit ketemu orang nggak ada duit, malah repot kan. Yang ada curhat. Iya, betul. Sebentar, ini ada saudara kita dari mana sih Kang Punten? Saya Irfan dari Jawa Barat, kebetulan perbatasan. Loh, ini perbatasan Iya. dan sekarang duduk bareng di sini gitu kan. Iya. Terus gimana Kang di daerah perbatasan Jawa Barat itu apa yang akan geluti atau mungkin ada yang bisa saya bantu nanti ke depan? Kalau untuk sementara ini sih saya masih bergelut di dunia transportasi, di dunia jual beli mobil juga. Tapi di sisi lain saya pernah belajar dulu di pertanian, di perikanan. Perikanan itu berapa kali mencoba gagal. Tapi sebetulnya di tempat saya itu banyak lahan kosong. Saya intip dari dunia pertanian bagian penanaman pepaya. California atau apa? California. Cuman di situ masih perorangan. Kita kepengen rekrut kelompok seperti apa treatmentnya nanti. Perorangan tapi per hektar berapa tuh perorangan itu? Izin nih saya tanya langsung. Iya siap. Itu per hektar. Satu orang punya berapa hektar? Nggak ada 1 hektar sih. Nah kalau begitu caranya dikoperasiin. Siap. Begitu udah ada misalkan 100 orang penanam pepaya California, koperasikan. Karena ketika nanti panen akan ditimbang hasilnya dari situ. Iya. Kalau pertanian kan bicara hasil kan hasil panen. Nggak bisa secara konsep. Dari konsep kayak membuat sebuah gedung nggak bisa.
Kalau gedung sekian paling meleset berapa? Tapi kalau pertanian kan banyak yang mahabatannya tuh ada dari hama, dari segala macam. Bahkan tadi sempat ngobrol pupuk susah. Betul. Nah, kalau pupuk susah ini mohon punten nun sewu, ini biasanya petani-petani yang tidak masuk simultan desa. Selanjutnya komunikasikan nanti sama Pak Kades, Pak Lurah, kenapa kok kita tidak mendapatkan, mungkin tidak dapat kartu. Kan saya kan tahu kan. Setiap culture beda nih, menurut saya punten. Tapi itu kenyataannya. Kembali lagi ke pertanian yang ada yang akan Kang Irfan sampaikan tadi. Terus selama ini tuh ngapain aja tuh? Masing-masing aja gitu. Masing-masing aja. Justru di sini saya lihat, saya punya inspirasi ketika orang-orang ini bisa berkumpul, mungkin nilai kerendahan harga jualnya itu akan semakin kecil gitu loh. Karena berkelompok kan. Kita dari segi pupuk ataupun obat-obat perangsangnya itu kan, itu pasti kan bisa kita kebeli langsung. Ya. Gitu kan. Sekarang kita nanam itu dalam 1 orang 1 hektar. Mampu untuk beli binihnya, tapi nggak mampu untuk beli pupuknya. Sebetulnya ini kalau misalnya bicara kelompok tani, banyak metode dari Kementerian Pertanian. Kementan sekarang sudah hebat. Kenapa? Saya sempat ditawarin dari Ditjen Hortikultura, mana kelompok taninya, mana pengajuannya, yang penting desa mau tanda tangan sekali. Kita kembalikan ke desa. Iya. Karena Pak Kades ini sangat berperan untuk pertanian. Jadi ya kalau misalkan saran saya, coba Kang Irfan selami lagi, tapi kooperasikan, ada beberapa orang di data. Kalau perlu, kumpulin nanti saya datang. Siap. Gitu aja, jadi kita langsung. Nah terus metode-metodenya termasuk nutrisi dan segala macam, banyak sekali saya mendapatkan tawaran nutrisi. Dan jujur aja, yang bisa bantu masyarakat itu yang saya pilih. Ya, yang paling murah lah gitu, yang bisa diterima masyarakat. Yang bisa diterima masyarakat ya. Itu paling simpel. Ya, beginilah perjalanan saya sebagai Sekjen Petani, dan ada Presiden Tani Indonesia, Majen Tatang Jainuddin, yang mungkin sekarang juga lagi caleg gitu di Dapil Cianjur. Kalau saya memang sekarang nyalon DPD, Kang. Ya, semoga saya doakan Bang Elkan itu sukses selalu kayak gitu ya. Bisa memimpin di Jawa Barat, seluruh Jawa Barat. Dan nanti tolong sampaikan juga ke Kang Irfan juga. Ya, saya ini calon DPD yang memang dari awal ini penuh keberkahan. Salah satunya total 11.500 KTP saya dapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan saya temuin door to door masyarakat itu secara langsung. Dengan maksud ya, bagaimana kita mau tahu keadaan masyarakat kalau kita nggak turun. Betul. Salah satunya itu. Terus banyak sekali bahasa, nanti mah geus jadi cenah poho. No, semuanya saya rekam begini. Saya ketemu tokoh-tokoh nih, saya rekam. Ya biar bisa nggak lupa juga kan gitu kan. Jadi saya sedikit flashback ke tahun 2009. 2009 itu era Pak SBY itu ada one village, one product, one country. Satu desa itu satu produk. Oke. Nah, setelah itu Nusantara Holding dengan beberapa tokoh masuk dengan Public Partnership for People. Muncullah di situ PT Perorangan hari ini. Itu luar biasanya Pak Jokowi itu di situ. PT Perorangan sekarang sudah ada. Setiap orang tuh punya PT, punya NIB. Itulah cara menghargai manusia dengan usahanya. Kambing aja ada harganya, masa manusia. Aduh maaf. Ya, intinya seperti itu. Saya semangat sekali. Kenapa? Karena jelas Kang Irfan ngundang, dan di situ ada kemajuan untuk para petani. Saya mohon juga nanti tokoh-tokoh bisa turut serta. Ini bukan tentang pencalonan DPD saya. Jadi ini saya di sini sebagai Sekretaris Jenderal Petani. Kenapa kembali lagi ke desa? Karena desa adalah daerah ekonomi sosial agraris. Jika desa kuat, ya kecamatan dulu bahagia. Kabupatennya lebih oke lagi. Provinsinya mandiri. Desanya kuat, sudah menghasilkan. Penganggurannya sudah terserap. Nah, itulah mulainya dari situ. Crowdfunding, fundraising, sesuai dengan ekonomi Pancasila, gotong royong. Kang, makasih atas waktunya. Saya mau pamit. Lagi di sana begitu. Masih banyak atas waktunya, Kang. Sama-sama Pak ya. Kang Lu masih banyak. Ya, alhamdulillah sudah mau mampir ke rumah saya. Mau berkunjung sini. Ya, inilah yang bisa saya lakukan. Kenapa saya nyalon DPD ini dicalonkan. Saya diberikan KTP sampai 11.500 totalnya. Saya masukkan ke Silon, saya sempat gagal. Dan saya bangkit lagi dengan semangat dari teman-teman. Semua program saya itu bukan program calon DPD. Karena kalau program calon DPD Februari habis. Tapi ini program Sekjen Petani. Berkelanjutan, terus dan terus menerus.